Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. Banyak orang mikir, kalau seseorang tiba-tiba ngejauh, itu artinya udah kelar, udah nggak ada harapan lagi. Padahal, faktanya justru kebalikannya, momen kamu bener-bener udah nggak peduli, nggak ngarepin apa-apa lagi, itu saat dimana segalanya mulai berubah. Soalnya, orang tuh nggak selalu respon sama kata-kata, mereka lebih peka sama energi. Nah, pas mereka ngerasa kamu udah nggak ngoyo lagi, udah nggak ngejar, di situ pikiran mereka mulai muter-muter sendiri. Mulai muncul tuh pertanyaan-pertanyaan kayak, kenapa dia nggak cari gue lagi ya? Dia udah move on? Atau bahkan, apa gue salah nilai dia selama ini? Nah, dari situlah perasaan mulai main peran. Kenyataannya, banyak orang tuh seneng diperhatiin. Jadi pas perhatian itu ditarik, walaupun mereka sok-sokan cuek, tetap aja bakal kerasa. Di dunia sekarang yang semuanya serba cepat dan penuh pilihan, justru orang yang diem, yang mundur pelan-pelan, yang gak ikut lomba pamer ini itu, malah jadi kepikiran terus. Karena dia beda. Dia gak caper, gak sibuk nunjukin nilai diri buat divalidasi. Dan justru itu yang bikin dia makin stand out. Orang tuh secara alami lebih menghargai sesuatu yang gak bisa mereka punya 100%. Kalau dulu kamu yang selalu nyapa duluan, selalu ada, selalu ngejar, terus tiba-tiba kamu berubah, lebih tenang, lebih fokus ke diri sendiri. Nah, di situ orang yang tadinya nganggep kamu biasa-biasa aja, malah mulai ngerasa diabaikan. Dan rasa diabaikan itu nggak enak, apalagi kalau mereka dulu pernah ngerasa punya kendali atas perhatian kamu. Jadi yang jadi pertanyaan sekarang adalah, apa yang sebenarnya terjadi pas seseorang nyadar kalau kamu udah nggak tertarik lagi? Apa yang mereka pikirin? Gimana mereka ngerespon? Nah, di video kali ini kita bakal bahas semuanya, satu-satu, biar kamu paham kenapa mereka bisa berubah, dan yang paling penting, gimana caranya kamu tetap tenang, dewasa, dan nggak panik ngadepin situasi kayak gini. Dan kalau kamu punya temen yang lagi galau atau bingung soal hubungan, share video ini ke mereka, siapa tahu ini bisa jadi pencerahan yang mereka butuhin banget sekarang. Yuk kita lanjut bahas lebih dalam, karena hubungan itu nggak sesimpel chat tiap hari, tapi juga tentang energi, respect, dan kapan waktunya kamu harus tarik diri demi jaga harga diri. Setuju? Oke, let's break it down. Nah pertama, kadang tuh orang kelihatannya cuek bebek, kayak nggak ngaruh apa-apa. Tapi, sebenarnya lagi ngamatin kamu diam-diam. Misalnya, pas dia ngerasa kamu udah nggak tertarik lagi, reaksi pertamanya tuh bukan langsung panik atau ngemis balik, tapi pura-pura santai. Gayanya chill, ngobrol seperlunya, sikapnya datar kayak nggak ada yang berubah. Tapi jangan ketipu. Dia sebenarnya lagi mantau kamu terus. Soalnya gini, orang tuh, entah cewek, cowok, siapa aja ya, kalau pernah punya kendali atas perhatian kamu, terus tiba-tiba ngerasa ada perubahan, itu bikin penasaran. Nah, dari sinilah mulai tuh fase testing. Mungkin awalnya kecil-kecil aja, tiba-tiba sering lihat story kamu, atau muncul online tiap kali kamu baru ngepost. Nggak nyapa langsung, tapi dia pastiin tetap update sama apa yang kamu lakuin. Kalau kalian ada di circle yang sama, dia bakal dengerin banget kalau nama kamu disebut. Bahkan bisa jadi dia sendiri yang sengaja bawa-bawa nama kamu di obrolan, pura-pura iseng padahal pengen lihat reaksi orang lain. Contoh nyatanya. Jadi gini, dulu kamu sering chat dia duluan, kasih perhatian, terus kamu stop. Dia nggak langsung nyariin, diem aja kayak biasa. Tapi abis beberapa hari sepi, dia nanya ke temen kamu. Si ini nggak kelihatan ya? Kemana sih? Padahal kelihatannya kayak cuma basa-basi, tapi sebenarnya lagi ngumpulin info, nyari tahu kamu udah move on atau belum. Ini tuh mainnya di level psikologis, gengs. Manusia itu secara alami bakal ke-trigger sama hal yang mereka rasa makin menjauh. Selama mereka ngerasa kamu masih bisa diakses, nggak ada urgensinya. Tapi pas kamu beneran narik diri, nah di situ mulai muncul rasa nggak tenang. Kenapa ya gua nggak lagi ada di pikirannya dia? Dan mereka mulai overthinking sendiri, introspeksi. Gue salah apa ya? Tapi ya, gengsi tetap nomor satu. Mereka nggak bakal nunjukin itu semua keluar. Kamu dulu sering kirim good morning text, sekarang nggak lagi. Dia bakal pura-pura nggak peduli. Dulu kamu nanya kabarnya tiap malam, sekarang kamu cuek, dia bakal bertingkah kayak nggak ada yang hilang. Tapi di dalam hati, dia mikir keras guys. Makanya, kalau kamu bisa tetap tenang, nggak ke-distract dan nggak buru-buru kasih respon, kamu pegang kendali. Tapi begitu kamu mulai nyari tanda-tanda, dia kangen gua nggak ya? Terus kamu yang duluan buka obrolan lagi, itu udah game over. Karena kamu ngasih tahu secara nggak langsung kalau dia masih punya pengaruh buat kamu.
Smart move-nya, tetap fokus ke hidup kamu sendiri. Jalan terus, nikmatin hidup kamu, dan biarin dia lihat sendiri kamu lagi santai tanpa dia. Semakin kamu kelihatan chill, semakin dia kepo. Dan rasa kepo itu pelan-pelan bakal berubah jadi aksi. Jadi gitu deh, pas seseorang ngerasa kamu udah nggak tertarik lagi, langkah pertamanya tuh bukan langsung datang, tapi ngamatin dari jauh. Tapi makin lama kamu cuek dan nggak ke distract, makin mereka nggak tenang. Jadi intinya, tenang aja bro sis. Kadang diam itu lebih nyentil daripada ngomong. Nah, udah mulai kebayangkan dinamika psikologisnya. Oke lanjut ya. Oke jadi gini, setelah seseorang, entah itu mantan, gebetan, atau orang yang pernah deket sama kamu, nyadar kalau kamu udah nggak seantusias dulu, biasanya ada satu reaksi yang cukup klasik tapi halus menusuk, dia mulai coba bikin kamu cemburu. Tapi tenang, nggak bakal langsung terang-terangan nunjukin panik, karena gengsi masih nomor satu. Tapi dalam hati, wah, udah mulai gelisah. Nah, salah satu cara paling umum yang mereka pakai buat ngetes apakah kamu masih peduli, yaitu tadi, bikin kamu jealous. Tujuannya? Simple banget, buat lihat kamu masih bereaksi nggak, masih mikirin dia atau enggak, dan apakah dia masih punya efek sama perasaan kamu. Bentuknya bisa macem-macem. Tiba-tiba posting foto bareng orang lain, entah itu sahabatnya yang kelihatan terlalu akrab, atau orang baru yang sengaja ditampilkan. Captionnya juga biasanya abu-abu gitu kayak, "Finally good vibes only," biar kamu mikir, wah ini siapa lagi nih? Kalau kalian ada di lingkar pertemanan yang sama, pasti deh cerita-cerita soal gebetan barunya dia bakal sengaja dilempar ke kamu lewat temen. Tapi inget ya, kalau dia beneran udah move on, ngapain juga harus dipamerin ke kamu? Justru karena kamu masih ada di pikirannya, makanya dia ngelakuin itu semua. Contoh nyatanya kayak gini. Kamu dulu sering ngejar dia, ngajak jalan, ngechat tiap hari, kasih perhatian full service. Tapi tiba-tiba kamu berhenti. Nggak ada kabar, nggak ada effort lagi. Awalnya dia kelihatan biasa aja, cuek gitu. Tapi makin lama dia mulai ngetes air nih. Upload foto lagi dinner bareng orang, ketawa-tawa, kelihatan happy banget. Terus dia ngecek, kamu lihat story-nya nggak? Atau bahkan, dia iseng ngechat kamu kayak, kamu masih kerja di tempat yang sama nggak sih? Padahal mah cuma pengen lihat reaksi kamu doang. Nah, kalau kamu ngegigit umpan, misalnya kamu mulai kepo, nanya, itu siapa sih yang difoto? Atau kamu mulai jealous? Boom! Dia dapat validasi yang dia cari. Dia tahu, oke, gue masih ada efek nih buat dia. Tapi kalau kamu diam aja, cuek, nggak terpengaruh, nggak nanya, nggak komentar, disitulah mulai terasa, jangan-jangan dia beneran udah nggak peduli. Dan itu lebih nyakitin daripada ghosting cuy. Semua reaksi kayak gini tuh dasarnya psikologis. Manusia secara umum ya seneng divalidasi, apalagi dari orang yang dulu mereka rasa bisa dipegang. Jadi begitu validasi itu hilang, mereka bakal nyari cara lain buat dapetinnya lagi. Dan bikin kamu cemburu itu cara tercepat buat ngetes apakah kamu masih invest secara emosional. Kalau kamu baper, dia menang. Tapi kalau kamu beneran kalem, nggak ke-distract sama semua permainan itu, malah dia yang mulai mempertanyakan semuanya. Kesalahan paling fatal yang sering orang lakuin, ngegas pas digituin, kamu langsung nanya, langsung nunjukin reaksi. Di situ kamu kasih power balik ke dia. Dia jadi tahu kamu masih mantengin hidupnya, dan itu nambah rasa percaya dirinya. Tapi kalau kamu bener-bener nggak terganggu, nggak nanya, nggak bereaksi, kamu menang. Serius, karena momen dia sadar semua usahanya buat mancing reaksi kamu gagal. Itu momen dia ngerasa kehilangan. Dan bukan kamu yang dia coba kontrol lagi, tapi dirinya sendiri yang mulai ngerasa, kok gua nggak bisa ngaruh ke dia ya? Dan bro sis, disitulah posisi paling enak kamu berdiri, bukan buat balas dendam, tapi buat nunjukin ke diri sendiri kalau kamu udah grow, kamu udah nggak main drama, dan kamu udah tahu value kamu. Jadi, lanjutkan hidup kamu, tetap kalem, tetap keren. Kalau kamu tenang, mereka yang bakal kepanasan. Nah lanjut guys. Jadi gini, setelah kamu lama-lama mulai cuek dan gak ngasih perhatian lagi, dia tuh awalnya masih sok kuat, sok gak peduli. Tapi ya yang namanya rasa penasaran tuh lama-lama gak bisa ditahan juga. Di titik tertentu, rasa pengen tahu itu meledak, dan satu-satunya cara buat dapet jawaban, ya dia ngehubungin kamu. Tapi nih ya, jangan bayangin dia bakal ngomong langsung kayak, "Gua kangen kamu," atau "Kita bisa ngobrol nggak?" Enggak cuy,
nggak seberani itu. Yang dia lakuin tuh biasanya cuma nyapa random banget, ala-ala hey atau lagi ngapain gitu doang. Super umum, super nggak penting, tapi niatnya dalam. Kadang alasannya juga ngadi-ngadi, misalnya kayak, tadi gue liat meme yang ngingetin gue sama kamu, atau baru nemu foto lama kita nih. Nah kamu, padahal kayaknya nggak ada urusannya juga. Tapi sebenarnya dia tuh lagi ngetes. Mau lihat kamu masih nanggepin kayak dulu nggak? Masih excited nggak? Masih ada rasa ngejar-ngejarnya nggak? Contohnya nih ya, kamu dulu rajin banget ngehubungin dia, pagi, siang, malam. Tapi suatu hari kamu stop, udah nggak ngechat, nggak ngasih sinyal. Dia sok cool, seolah nggak terganggu. Tapi malam-malam, pas lagi sendirian dan ngeliat story kamu masih aktif, tapi nggak ada arah ke dia. Tiba-tiba muncullah notifikasi dari dia. Isinya, kamu udah nonton film yang baru keluar belum? Atau, baru lihat orang mirip kamu di mall? Lah ngapain coba? Itu semua cuma kode doang, kayak, gue masih bisa nggak sih nyentuh dunia kamu? Karena pada dasarnya, orang tuh nggak nyaman sama ketidakpastian. Kalau dia ngerasa kamu tuh bisa didapetin kapan aja, ya dia nggak akan terlalu hargain. Tapi pas kamu berubah, pas kamu nggak lagi ngejar, nggak lagi antusias, posisi aman dia goyah. Makanya, ngehubungin kamu tuh cara dia buat cari tahu, masih ada nggak sih tempat gue di hidup kamu? Dan bro, sis, kesalahan paling besar yang sering kejadian adalah kamu lihat chat dia sebagai tanda kalau dia pengen balikan. Padahal, itu belum tentu. Bisa jadi dia cuma mau mastiin, gue masih bisa nggak sih balikin dia ke orbit gue? Nah kalau kamu langsung seneng, langsung ngajak ngobrol serius, game over. Karena dia langsung tahu, gampang, masih bisa gue tarik kapan aja. Dan rasa penasarannya hilang seketika, jadi langkah paling cerdas tetap kalem. Balasannya netral aja, atau kalau kamu ngerasa nggak penting, nggak usah dibales juga nggak apa-apa. Soalnya kalau dia beneran serius, dia bakal kasih sinyal yang jelas banget, bukan cuma chat asal lewat. Tapi kalau dia cuma ngetes, dia bakal ngilang sendiri pas lihat kamu udah nggak bisa dikendalikan lagi. Dan disitulah powernya balik ke kamu. Nah lanjut bre. Jadi gini, kamu udah mulai cuek, udah nggak seintens dulu, tiba-tiba dia berubah 180 derajat, jadi ramah banget, ngomongnya halus, nyapa duluan, bahkan bisa sampai ngasih pujian kecil yang sebelumnya nggak pernah ada. Nah, jangan langsung GR ya, karena ini tuh bukan kebetulan. Ini strategi cuy. Kadang, pas jurus cuekin kamu atau bikin kamu cemburu nggak mempan, dia bakal ganti taktik. Jadi, baik hati dan tidak sombong, versi upgrade. Kenapa? Karena dia tahu banget emotional connection tuh punya power. Pas kamu udah mulai nutup hati, mulai bikin benteng pertahanan, dia datang pakai senjata senyum dan basa-basi manis biar pertahanan kamu jebol pelan-pelan. Tapi nih ya, bukan karena dia beneran peduli, tapi karena dia pengen tahu masih bisa nggak sih punya pengaruh di hidup kamu. Kindness-nya itu sebenarnya alat buat ngehack hati kamu lagi. Misalnya nih, kamu dulu yang selalu ngechat duluan, ngajak ketemuan duluan, bikin effort, tapi sekarang kamu udah stop. Awalnya dia diam aja, cuek juga. Tapi tiba-tiba muncullah pesan, "Hai, semangat ya hari ini." Atau, "Tadi lewat tempat yang pernah kita datengin bareng nih." Jadi keinget. Mau ketemu langsung nggak? Dia senyum-senyum, tatapan matanya nempel, semua jokes kamu diketawain padahal biasa aja. Ini semua tuh kayak usahanya buat bikin kamu keinget lagi rasa nyaman dulu. Tapi ingat, bukan buat balikan. Lebih ke biar kamu nggak pergi terlalu jauh. Dia mungkin nggak mau sama kamu lagi, tapi juga nggak rela lihat kamu bener-bener jalan terus. Dia pengen kamu tetap standby di zona abu-abu, available kapan aja dia mau balik. Jadi, dengan jadi baik dan friendly, dia sengaja bikin kamu mikir, dia balik tertarik ya? Mungkin gue salah nanggep kemarin. Dan boom, saat kamu udah mulai mikir kayak gitu, kamu udah masuk perangkapnya. Soalnya, orang tuh kalau udah pernah punya posisi dominan dalam hubungan, mereka tuh punya cara halus buat ngecek, gue masih bisa nggak ya tarik dia balik? Makanya jangan heran kalau dia pakai trik manis kayak gini. Bukan karena perasaan, tapi karena strategi. Charm dipakai bukan buat deket, tapi buat ngetes, masih bisa nggak dia sentuh emosi kamu tanpa harus ngasih komitmen apapun. Dan kesalahan paling umum yang sering kejadian, kamu baper duluan. Kamu kira dia balik manis karena emang pengen balikan. Kamu jadi semangat lagi, jadi perhatian lagi, balik ngechat duluan. Dan pas itu kejadian, dia langsung ngerasa, oke, aman, masih bisa gue atur. Dan setelah itu, ya balik cuek lagi. Karena dia udah dapat validasi. Kamu masih ada buat dia. Jadi, langkah terbaik, tetap tenang. Kamu boleh balas,
Tapi biasa aja. Santai. Jangan terlalu mikirin maksud tersembunyi di balik kata-kata manisnya. Jangan terlalu ngarep. Kalau dia beneran mau bangun koneksi yang serius lagi, dia bakal kasih effort yang konsisten. Bukan cuma basa-basi manis sesekali. Sampai itu terjadi, anggap aja ramah-ramahnya itu cuma bagian dari uji coba doang. Dan selama kamu tetap cool, nggak ke-trigger, nggak balik ngejar, powernya tetap ada di tangan kamu. Nah, gitu bro, sis. Makin lama makin kelihatan ya, gimana kompleksnya dinamika hubungan itu. Kadang bukan soal rasa, tapi soal siapa yang bisa ngatur emosi siapa. Oke, lanjut ya guys. Jadi gini, pas dia ngerasa kamu udah nggak terlalu peduli lagi dan semua pendekatan manisnya udah nggak ngefek, dia bakal naik level, mainin jurus klasik, bikin kamu cemburu. Ini tuh cara cepat buat nge-trigger emosi kamu, biar kamu nunjukin reaksi. Karena ya, dia tahu banget, orang tuh kalau udah ngerasa saingan mulai datang, biasanya langsung jadi waspada. Nah itu yang dia pengen, bikin kamu mikir, wah jangan-jangan gue mulai kalah saing nih. Tiba-tiba dia jadi rajin upload foto kece, story nongkrong terus. Captionnya kayak best night ever. Tapi yang duduk sebelahnya siapa tuh? Ya kamu dikasih lihat dikit-dikit, biar kebakar pelan-pelan. Dan gak berhenti di situ. Kalau dia udah serius mainin jurus ini, dia bakal mulai mention orang lain. Bisa cowok cewek baru yang dia deketin, temen lama yang tiba-tiba sering nongkrong bareng, atau interaksi random tapi kebetulan kelihatan banget. Semua itu bukan karena dia beneran suka sama orang baru itu, tapi karena dia pengen kamu ngerasa kayak, gue kehilangan sesuatu nih. Contohnya kayak gini, dulu kamu tuh yang selalu kasih perhatian, ngejar-ngejar dia. Tapi sekarang kamu diem, dia awalnya sok nggak peduli, tapi tiba-tiba jadi aktif banget di sosmed. Upload story mulu, lokasi kekinian, nongkrong sama temen cowok cewek, bahkan bisa jadi temen kamu yang cerita ke kamu soal orang baru dia. Semua itu udah diatur. Dia lagi nyari tahu. Kamu bakal bereaksi nggak? Nah kalau kamu baper, mulai nanya-nanya, jadi sarkas, atau tiba-tiba balik perhatian lagi, game over cuy. Dia dapet yang dia mau, konfirmasi kalau kamu masih ada rasa. Bahkan kadang, orang yang dia pamerin itu bukan tipe dia sama sekali, cuman jadi alat uji coba. Kalau kamu ke-trigger, berarti dia masih bisa pegang kendali. Kenapa bisa kayak gini? Karena kenyataannya banyak orang, terutama yang dulu pernah punya tempat spesial di hidup kamu, itu haus validasi. Saat mereka ngerasa kamu udah nggak peduli, paniklah dia. Tapi bukannya tanya langsung, kamu kenapa berubah? Dia lebih milih muter, bikin kamu cemburu biar dia bisa tahu kamu masih sayang nggak sih? Masih cukup berharga nggak sih dia buat kamu sampai kamu cemburuin? Dan kesalahan fatal yang sering kejadian, kamu malah ikutan drama. Kamu emosi, kamu cemburu, kamu nyari perhatian dia lagi. Dia langsung ngerasa berhasil, dan begitu kamu balik ngejar, dia langsung ngilang lagi. Karena dia udah dapet yang dia mau. Rasa aman. Tapi kalau kamu tetap cool, nggak ke-trigger, nggak peduli, gamenya dia bubar jalan. Dia bakal mulai mikir, kok dia nggak bereaksi ya? Jangan-jangan dia beneran udah move on. Dan boom. Dia yang ngerasa kehilangan. Makanya, kalau dia mainin jurus cemburu, kamu cukup senyum tipis dan balik fokus ke hidup kamu sendiri. Jangan kasih dia bahan buat validasi. Karena kalau dia beneran udah move on, dia nggak bakal sibuk banget ngebuktiin itu ke kamu. Dan makin kamu cuek, makin dia sadar. Permainan dia udah nggak mempan lagi. Gitu bro sis. Kadang bukan soal siapa yang paling perhatian, tapi siapa yang paling bisa ngontrol emosi. Dan kalau kamu bisa tetap tenang di tengah semua sinyal palsu itu, selamat, lo udah pegang kendali penuh. Oke lanjut ya. Jadi gini, pas seseorang ngerasa kamu udah mulai dingin, cuek, dan semua trik yang udah dia coba kayak pura-pura baik, bikin kamu cemburu, atau acting bodoh amat, gagal total, dia bakal ganti strategi. Nah, jurus selanjutnya tuh ngechat pakai alasan random. Tapi jangan langsung GR ya. Karena ini bukan karena dia kangen banget dan pengen balikan. Dia cuma pengen nyari celah kecil buat masuk lagi ke hidup kamu. Biasanya tuh chatnya random banget. Tiba-tiba nanya, masih ada nggak barang aku yang ketinggalan di tempat kamu? Atau, baru lihat sesuatu yang ngingetin aku sama kamu. Padahal itu benda udah hilang dari zaman dinosaurus. Bisa juga nanya soal lagu, resto, atau film yang dulu pernah kamu obrolin bareng. Atau lebih absurd lagi, nanya tempat jual kondom. Lah, kenapa nggak googling aja sis bro? Tujuannya jelas banget, ngetes ombak. Dia pengen tahu, kamu masih nyambung nggak nih? Masih bakal bales dengan antusias atau udah masuk mode cuek parah? Contohnya nih ya, misal dulu kamu yang selalu kejar-kejar dia.
Tapi sekarang kamu fade out. Awalnya dia tenang, nggak ada kabar. Tapi lama-lama muncul tuh notifikasi. Kamu pernah nyebut merek minuman itu ya? Belinya di mana sih? Padahal bisa aja dia nggak niat beli. Itu cuma pancingan buat lihat reaksi kamu. Kalau kamu langsung bales panjang, antusias, ngajak ngobrol panjang, wah, dia senyum-senyum tuh di sana. Ngerasa, yes, gue masih punya tempat di hatinya. Tapi yang perlu kamu tahu, ini bukan karena dia pengen balikan. Ini cuma semacam validasi, kayak gue masih bisa nih. Dan yang lebih ngenes, setelah dia dapat kepastian kalau kamu masih responsif, dia bisa ngilang lagi karena rasa penasaran dia udah terjawab. Kenapa dia pakai cara ini? Karena banyak orang, lagi-lagi ini berlaku buat cowok dan cewek, itu nggak nyaman banget sama ketidakpastian emosional. Dia mungkin nggak pengen balik sama kamu, tapi juga nggak siap ngerasa kayak kamu udah bener-bener ngelupain dia. Jadi dia coba nyolek-nyolek dikit, lihat reaksi kamu. Kalau kamu responnya manis, dia tenang. Tapi kalau kamu cuek, baru deh tuh mulai gelisah. Dan kesalahan terbesar, kamu nganggep semua itu sebagai sinyal balikan. Kamu jadi semangat, ngajak ngobrol, balik ke pola lama yang bikin kamu dulu capek sendiri. Dan ketika dia udah ngerasa misi validasi berhasil, dia tarik diri lagi, karena misteri udah hilang. Dia udah dapet yang dia cari. Bukti kamu masih ada rasa. Jadi, apa langkah paling jitu? Tetap santai dan netral. Kalau dia ngechat random, balas aja sopan, singkat, tapi jangan buka celah buat ngobrol panjang. Jangan tanya balik. Jangan kasih kesempatan buat dia nyeret kamu ke kebiasaan lama. Kalau dia bener-bener serius mau balik, dia bakal nunjukin itu dengan jelas, gak pakai kode-kode tai kucing itu. Sampai saat itu datang, anggap aja semua excuse itu cuma cek ombak, dan kamu gak perlu nyebur ke dalamnya. Gitu guys, makin kamu ngerti pola-pola kayak gini, makin kuat posisi kamu di hubungan. Karena kadang, bukan soal siapa yang duluan nyari, tapi siapa yang ngerti kapan harus nahan diri dan gak kebawa arus. Stay cool, stay smart. Nah, lanjut. Oke guys, terakhir dan gak kalah penting. Jadi gini ya, kalau udah mentok, udah dicoba tuh semua, dari sok baik-baik, main tarik ulur, bikin cemburu, sampai nyolek random, tapi nggak ada satupun yang bikin kamu balik. Nah di titik itu biasanya muncul fase paling kaos. Emosi meledak dan drama di mana-mana. Orang yang tadinya kalem dan kelihatan chill, tiba-tiba berubah jadi sosok yang emosian dan reaktif banget. Yang awalnya cuek, sekarang nyerocos panjang lebar lewat chat, ngebahas hal-hal yang kadang nggak nyambung atau nggak masuk akal. Hari ini kelihatannya kayak, aku udah nggak peduli. Besoknya tiba-tiba ngirim paragraf panjang penuh drama, mulai dari, kamu udah beda banget sekarang sampai, wow, nggak nyangka kamu bisa kayak gini. Dan yang lucu, kadang dia sendiri yang dulu ngejauh, tapi sekarang malah main korban kayak, jadi gitu aja, kamu ngilang gitu aja. Ini bukan soal logika lagi, ini udah soal emosi yang udah mentok nggak tahu harus ngapain lagi buat dapet respon dari kamu. Contohnya gini, dulu kamu yang selalu ngejar-ngejar, tapi akhirnya kamu sadar dan mundur. Awalnya dia cuek tuh, sok nggak peduli. Terus mulai tuh trik-trik klasik, bikin kamu cemburu lah, ngechat random lah. Tapi karena semua itu nggak berhasil, dia panik. Mulai deh keluar kalimat, kamu nggak pernah kayak gini dulu. Atau, jadi beneran kamu ninggalin aku ya? Tujuannya? Biar kamu ikut tenggelam dalam emosi dan mulai ngebales, entah itu dengan penjelasan atau pembelaan diri. Dan ini penting banget, jangan kebawa arus. Karena kalau kamu mulai balas panjang, mulai debat, mulai jelasin segala hal, fix, dia dapat yang dia mau, perhatian kamu. Meskipun atensinya negatif, tetap aja itu validasi buat dia. Oke, dia masih peduli, pikir dia. Jadi, bukannya makin tenang, dia malah makin semangat drama karena tahu kamu masih kepancing. Cara ngadepinnya? Simple, tetap kalem dan jangan ikutan main sinetron. Kalau dapet chat penuh emosi, cukup balas netral kayak, aku ngerti perasaan kamu. Aku harap kamu baik-baik aja. Udah, titik. Gak usah dibalesin panjang, gak usah dikorek-korek lagi. Begitu dia lihat kamu gak bereaksi kayak yang dia harapkan, dia baru ngerasa tuh, wah, beneran dia udah gak ke gue lagi ya. Dan rasa itu, rasa kehilangan kontrol, itu yang bener-bener nyakitin. Karena ketika seseorang sadar kalau semua drama dan triknya udah gak mempan, baru deh dia ngerasa kehilangan yang sebenarnya. Jadi, kunci utamanya, tetap tenang, jaga emosi, dan jangan balik ke pola lama.
Kamu punya kendali atas hidup kamu, dan itu power yang gak boleh kamu serahin ke siapapun cuma gara-gara emosi sesaat. Endingnya gimana? Kalau dia emang masih serius dan benar-benar sayang, dia bakal balik lagi dengan usaha yang jelas, tulus, dan konsisten. Tapi kalau nggak, kamu udah menang dengan cara paling elegan. Move on dengan harga diri utuh. Dan ingat, yang paling menarik dari seseorang tuh bukan penampilan, bukan drama, tapi kemampuan buat jaga diri, jaga emosi, dan tetap tenang di tengah badai. Itu yang bikin kamu kelihatan berkelas dan gak murahan. Kalau kamu ngerasa pembahasan ini ngebuka mata kamu, dan pengen dalemin lebih banyak insight tentang hubungan, mindset, atau pengembangan diri, langsung aja hantam tombol subs-nya ya. Oke, itu aja buat hari ini. Sehat selalu. Semoga harinya menyenangkan, dan seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.